Bersama YouTube Agustiawan Esa MH. Membahas lebih detail bagi mereka yang memiliki senjata bela diri. Nah, senjata bela diri ini juga punya komunitas, sama halnya dengan Perbakin. Perbakin. Untuk cara bergabung dengan Periksa itu sendiri, bagi para teman-teman yang di luar sana yang punya senjata bela diri, itu bagaimana caranya, Komandan? Ketik Periksa OR ID, ya, alamat dari Periksa OR ID, kemudian masuk ke membership. Dari membership ini sebagai persiapan pendaftaran calon anggota Periksa itu sendiri. Nah, kemudian kita pilih senjata apa yang kita miliki, jenis senjata apa, tegangkan. Oke, masih bersama di channel Agustiawan SH MH. Tentu saja masih dengan komandan kita. Jadi untuk kesempatan kali ini kira-kira bagaimana, Dan? Apa yang mau dibahas? Pastinya kita akan membahas seputaran senjata api. Namun kali ini kita akan lebih menjelaskan kepada hal ikhwal tentang bagaimana terkait dengan perkumpulan senjata bela diri. Ada apa tidak? Itu biasanya kalau di dunia bela diri, ya, dia punya senjata bela diri namanya. Apakah ada perkumpulan atau tidak? Mungkin itu yang kita akan bahas. Ya. Oke, mungkin mewakili juga pertanyaan di luar sana, Ya, yang mungkin bakal menjadi pembahasan teman-teman semua di rumah. Jika di senjata, jika di hobi olahraga menembak, itu kita kemarin sudah membahas di kesempatan sebelumnya. ya, Itu ada Perbakin. betul. Nah, bagaimana dengan untuk senjata bela diri tersebut? Ya. Apakah sama, ada komunitasnya atau perkumpulannya? Bagaimana, Komandan? Ya, ini menarik karena kita umumnya masyarakat sipil ini lebih banyak mengenal kepada senjata jenis olahraga, ya. Oh iya. Untuk kepentingan olahraga. Berarti dia komunitasnya sudah jelas. Komunitasnya itu klub Perbakin, ya, atau menjadi anggota Perbakin itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail bagi mereka yang memiliki senjata bela diri. Nah, senjata bela diri ini juga punya komunitas, sama halnya dengan Perbakin. Perbakin. Ya, Perbakin. Hanya lebih menarik untuk senjata bela diri. Kenapa? Karena senjata bela diri ini tidak seperti senjata olahraga. Oh. Kalau senjata olahraga, dia artinya senjata itu hanya bisa di medan latihan, di lokasi pertandingan saja. Nah, kalau senjata bela diri itu artinya senjata itu bisa dibawa Kemanapun. bisa. Namun ada syarat penting. Dia dibatasi, artinya boleh bawa, tetapi tidak bisa begitu saja dia tongolkan atau diperlihatkan atau dibawa-bawa dengan diperlihatkan seperti saya sendiri, ya, itu tidak bisa.
Jadi komunitasnya ada. Apa nama komunitasnya? Yaitu Periksa. 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 Jadi Periksa itu adalah perkumpulan pemilik izin khusus senjata api bela diri. Oh, izin khusus komandan. Ya, izin khusus. Jadi dia hanya di bela diri. Lalu untuk Periksa itu sendiri, komandan. Ya. Spesifiknya itu berbentuk komunitaskah atau perkumpulan apakah? Ya. Jadi begini. Perbakin dengan Periksa itu tidak jauh berbeda. Hanya dia membidangin masing-masing. Kalau Perbakin kan dia di olahraga. Ya. Nah, kalau Periksa itu dia di komunitas senjata bela diri. Oh. Jadi Periksa itu adalah suatu organisasi. Ya, Nirlaba namanya itu. Oh, Jadi organisasi ini bukan merupakan bagian dari pemerintah, bukan. Ataupun organisasi politik, bukan. Atau keagamaan, bukan. Atau suatu badan hukum. Jadi dia suatu organisasi, komunitas yang benar-benar toh. Ya. Jadi dia di bawah naungan untuk mewadahi untuk pemilik senjata api bela diri itu sendiri. Membahas lebih dalam permasalahan Periksa itu sendiri. Ya. Apa sih dan kegunaan dan tujuannya kita masuk bergabung, ataupun Periksa itu sendiri kegunaan dan tujuannya untuk apa? Pastinya tujuan kegunaannya banyak sekali. Kita ketahui selama ini bagi pemilik senjata api bela diri itu, artinya dia sudah memiliki, dia bingung mau kemana ini. Oke, gabung Perbakin, tetapi itu hanya untuk kepentingan bela diri. Sementara di komunitas bela diri itu apakah ada atau tidak? Nah, itu kan pertanyaannya. Siap. Jadi namanya bela diri itu dari komunitas Periksa ini untuk mewadahi bagi pemilik senjata bela diri itu dulu. Itu yang pertama. Nah, kegunaannya yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi pemilik senjata api bela diri itu sendiri. Jadi misalnya semacam seminar, workshop, ya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang bagi mereka yang sudah tergabung dalam perkumpulan komunitas dari Periksa itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menegakkan disiplin bagi komunitas perkumpulan itu sendiri. Kemudian dia mengetahui tata tertib, kemudian SOP-nya itu sendiri, dan tentunya untuk mencegah hal-hal penyalahgunaan terhadap penggunaan senjata api bela diri itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk membangun kerjasama, sinergitas lah, ya, kemitraan dengan aparat penegak hukum. Dalam arti adalah untuk mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat. Artinya begini, ketika ada senjata bela diri yang sudah dimiliki oleh masyarakat sipil itu sendiri, itu dia sudah tergabung dalam komunitas. Artinya dia lebih nyaman, lebih tenang membawanya karena komunitasnya sudah ada. Dan dia tidak takut lagi. Kemudian berikutnya adalah untuk membangun database. Nah, database. Misalnya Mas Andri nih, punya senjata bela diri. Nah, dia terdata di situ, database-nya. Dia memiliki senjata api bela diri. Ya. Nah, dan nanti dari database itu akan kelihatan. Oh, ini izinnya masih 3 tahun lagi misalnya. Atau 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Seperti itu, izin kepemilikan dan penggunaannya itu. Jadi di situ dari database akan kelihatan. Nah, komunitas Periksa ini akan lebih membantu lagi karena akan mengetahui, oh ini izinnya harus diperpanjang. Jadi mengetahui, ini si A, ini si B, ini si C. Nah, Anda wajib diperpanjang. Jadi dia saling mengingatkan. Ini komunitas yang baik. Kemudian sebagai sarana advokasi. Advokasi ini ada pembelaan. Jadi artinya misalnya ada tadi yang saya bilang, ada penegakan tata tertib, disiplin,
bila mana terjadi penyalahgunaan. Nah, advokasi ini tugasnya adalah pembelaan. Karena di senjata bela diri ini juga ada komunitas profesi. Nah, seperti pengacara itu juga. Jadi bukan pejabat pemerintah saja, TNI Polri, pensiunan, atau hakim ya, atau pengusaha, tetapi juga pengacara. Nah, di sini dengan wadah dari komunitas dari perkumpulan Periksa ini itu membantu rekan-rekan bila mana terjadi permasalahan itu sendiri. Jadi hal ini yang paling penting, kita mengajak rekan-rekan yang memiliki senjata bela diri segera untuk bergabung dengan Periksa ini sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, di Perbakin kita mungkin ada event-event, kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan secara terorganisir. Ya. Apakah di Periksa ini pun sama? Ada kegiatankah atau event-event apakah yang ada di Periksa? Ya, jadi sama halnya ya. Jadi kita namanya komunitas ini kan tujuannya itu tempatnya orangnya berkumpul kan. Siap. Artinya dia punya senjata apa? Oh, saya punya senjata ini. Atau dia punya senjata yang sama gitu. Dia punya keinginan, wah, kita gimana kalau kita pertandingan gitu kan. Nah, sama di Perbakin itu. Kalau Perbakin kan ada bidang-bidangnya ya. Untuk menembak reaksi, berburu ya. Kemudian untuk menembak target dan sasaran. Nah, untuk senjata bela diri ini ada juga ya. Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini di bulan September tahun 2021 itu akan direncanakan untuk kegiatan pertandingan. Ya, pertandingan. Ini diadakan oleh International Defense Pistol Association Indonesia. Jadi kegiatan pertandingan untuk jenis senjata bela diri. Jadi komunitas ini tujuannya juga mengumpulkan orang, ya juga ada event-event juga. Juga ada pertandingan yang istilahnya tidak hanya pertandingan saja itu, tetapi untuk supaya bagi pemilik senjata bela diri itu untuk mengasah juga. Mengasah juga, dia keterampilannya juga bisa diasah. Karena kalau kita sekedar mendapat izin, terus izinnya itu kita lulus, artinya lulus itu sudah melaksanakan tes kemahiran menembak, tidak sampai di situ aja. Dengan adanya komunitas Periksa ini juga, ya, selain event tadi, juga melatih, mengasah kita untuk bisa mampu dan terampil lagi dalam menembak. Ya. Oke, baik Komandan, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sampai di sini ya, saya bisa menyimpulkan sendiri bahwa di Periksa ini mengatur para pemilik senjata bela diri itu namanya membela diri ya, biar lebih lebih tertib, betul, lebih disiplin, betul, dan lebih bisa untuk dipertanggungjawabkan, betul, untuk betul penggunaan sehari-harinya. Mungkin seperti itu ya Komandan. Betul sekali. Nah, mungkin berbicara permasalahan itu, lalu untuk cara ya, bergabung dengan Periksa itu sendiri, bagi para teman-teman yang di luar sana yang punya senjata bela diri, itu bagaimana caranya, Komandan? Nah, ini pertanyaan wajib menurut saya. Jadi kenapa disebut pertanyaan wajib? Karena setelah kita bahas panjang lebar, tentu mungkin ada yang bertanya kan gitu. Siap. Cara bergabungnya bagaimana? Iya, pastinya. Jadi cara bergabungnya ada dengan cara online. Ya. Nanti saya tunjukkan videonya bagaimana cara online itu. Ya. Kita bahas saja cara online-nya begini. Oke guys, cara pendaftaran, kita buka Google Chrome kita terlebih dahulu. Kemudian kita ketik Periksa OR ID, ya, alamat dari Periksa OR ID. Kemudian masuk ke membership. Dari membership ini sebagai
persiapan pendaftaran calon anggota periksa itu sendiri. Nah, kemudian kita pilih senjata apa yang kita miliki, jenis senjata apa, apakah karet, tajam, shotgun atau gas, ya. Kemudian kita masukkan nama lengkap kita, ya, sesuai dengan KTP tentunya. Kita ketik, ya, sesuai KTP. Kemudian kita masukkan tempat lahir, ya, tempat lahir kita sesuai KTP juga. Kemudian kita masukkan tanggal lahir, ya, tanggal lahir kita sesuai dengan KTP, ya, jadi sesuai bulan, kemudian tahunnya juga. Kemudian kita masukkan alamat, ya, tempat tinggal kita. Kemudian dari alamat sudah kita isi, masukkan nomor HP kita dan masukkan alamat email yang kita miliki. Nanti sebagai apabila ada pemberitahuan dari periksa itu sendiri, kemudian masukkan kartu IKSA yang kita miliki, juga buku pas yang kita miliki. Jadi kita foto terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke file dan kita submit data. Nanti bila sudah terkirim dan ada kabar dari periksa sendiri bahwa kita sudah tergabung dalam periksa itu sendiri. Ya, itu guys yang bisa kita sampaikan dalam periksa itu sendiri. Kemudian yang kedua itu bisa dengan secara manual. Nah, manual itu begini. Kita datang, alamatnya ada di sini. Ya, alamatnya di sini. Nah, di situ Anda silakan mendaftarkan diri secara manual. Maksudnya bila mana ada kesulitan, ya, kesulitan. Sebetulnya tidak sulit. Seperti yang saya sampaikan video cara pendaftaran secara online tadi. Yang penting Anda sudah memiliki izin kepemilikan senjata api bela diri itu sendiri. Kemudian buku pasnya. Kalau sudah ada itu semua, secara online lebih gampang. Nah, tapi mungkin manual itu juga untuk lebih percaya diri. Mungkin Anda mempunyai surat izin yang mungkin mau habis, itu mungkin menjadi kendala, maka didaftarkan secara manual. Ya, jadi bisa melalui online dan bisa melalui secara manual, ya, atau offline ya komandan ya. Betul sekali. Nah, jadi bagaimana teman-teman, mungkin tentang organisasi atau komunitas Periksa ini sendiri tentu benar-benar menarik. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, kita tadi sudah memberikan beberapa cara, ada secara online dan secara manual atau offline. Ya. Nah, mungkin komandan sebelum kita mengakhiri sesi pada kesempatan ini, apa pesan untuk para pengguna atau teman-teman di luar sana yang mempunyai senjata api bela diri? Baik. Jadi senjata bela diri ini tidak tajam saja ya. Ada peluru karet, ada semprotan gas, ada alat kejut listrik, kan seperti itu. Kemudian ada juga senapan 12 GA ya, kaliber itu. Jadi untuk bagi pemilik senjata api bela diri itu sendiri, saya meminta ya, pertama jangan yang viral ya, asyik koboi. Nah, itu tidak boleh. Mentang-mentang punya senjata terus todong-todongkan. Action gitu. Oh, gaya punya senjata kan gitu, tidak boleh. Kemudian dia mempertontonkan, memperlihatkan senjatanya. Masuklah ke suatu mall atau tempat wisata memperlihatkan. Nah, itu juga udah
menimbulkan ancaman. Hmm. Jadi bagi warga sipil itu tidak serta-merta seperti aparat penegak hukum, Siap. polisi maupun TNI bisa dilihat, tidak. Dia dibatasi. Ya, dibatasi, tidak boleh memperlihatkan. Kemudian cara penyimpanan, bila mana di rumah tidak ada safety box, ya, safety box itu saya semacam penyimpanan uang itu safety box, ya, sesuai ukuran lah ya. Jadi menyimpan di situ, jadi usahakan penyimpanannya itu aman. Ya, karena apa? Ya, terkunci, ya, safety box itu kan keras ya tempatnya itu, jadi ketika anak-anak atau keluarga kita mau buka-buka tidak bisa kan, karena terkunci. Kemudian kalau misalnya tidak ada tempat penyimpanan, ya nggak masalah, simpan aja ke gudang Polri, ya, ke gudang Polri yang Anda percaya, karena memang kita mempunyai senjata itu suatu waktu kadang kita ingin bawa, kadang kita juga tidak ingin kita bawa. Karena apa? Sifat manusia kan berbeda-beda. Nah, tadi. Nah, terutama di mobil juga ya. Kalau kita misalnya membawa senjata itu di istri pertama ya. Artinya kita tidak serta-merta kita tinggal di mobil, tiba-tiba senjata mobil kita dipecah kacanya, dicuri. Nah, itu kan rawan, risiko. Nah, itu saran-saran yang mungkin saya sampaikan bagi teman-teman yang memiliki senjata bela diri ini. Jadi betul lakukan itu seperti istri pertama. Jadi jangan ditinggal-tinggal. Ya, boleh dibawa tapi jangan ditinggal-tinggal. Ya, di kamar mandi atau di mana, atau Anda di perjalanan lewat tol terus Anda ke kamar mandi terus tertinggal, itu kan membahayakan. Ya, mungkin itu pesan saya untuk pemilik senjata api bela diri itu sendiri. Ya. Siap, Komandan, terima kasih. Jadi warning dari Komandan, ya, buat teman-teman yang punya senjata api bela diri di rumah, tetap waspada. Ini semua balik lagi kembali ya, ke faktor keselamatan, rasa tanggung jawab kita, ya, dan kedisiplinan kita. betul. Untuk keselamatan, untuk diri kita sendiri, orang-orang yang di lingkungan kita, dan tentu saja warga yang lainnya, orang-orang yang lainnya. Jadi tetap safety, keep safety buat para teman-teman di luar sana. Ya. Dari awal kita sudah membahas tentang senjata api bela diri ini. Kita bisa memiliki, asal itu izinnya harus pasti. Seperti Komandan tadi bilang, saran dari Komandan, masuklah periksa ini yang tadi kita bahas. Jadi biar lebih disiplin, tertib, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Ya. Terima kasih Komandan untuk waktunya dan jawabannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Ya. Semoga bisa lebih mengedukasi untuk semua orang yang mungkin mau punya niatan untuk memiliki senjata api bela diri itu sendiri. Betul sekali. Dan tentunya kita dalam pembahasan ini ya, adalah tujuannya adalah untuk para YouTuber biar paham ya, ketika memiliki senjata bela diri itu juga harus bijak. Ya, bijak menggunakannya. Artinya dalam keadaan terdesak. Siap. Jadi bukan untuk aksi koboi. Aksi koboi. Dan jangan lupa Untuk di like, komen, share, dan subscribe. Ya. Bersama YouTube Agustiawan SHMH.